wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa, apa kabarnya? Bertemu kembali dengan kami, saya Teguh Wisnu. Ya, dan saya Zaskia Meka. Insya Allah selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan bagi pemirsa, kalau ingin mengirimkan saran, kritik, ataupun pertanyaan, bisa kirim ke Twitter kami, yaitu @beriman_ttv. Oke. Nah, ya. Wisnu, kali ini kamu punya berita menarik apa lagi nih? Oke, kita hari ini akan membahas tentang rahasia tidur siang. Rahasia tidur siang? Oh, ternyata tidur siang itu punya rahasia juga ya pemirsa ya? Punya rahasia juga. Jadi ini ya, pemirsa, tidur siang itu jadi banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaat untuk tubuh kita. Selain itu, tidur siang juga adalah sunnah, karena setahu saya tidur siang ini selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi manfaatnya banyak sekali. Aku tuh pernah dengar sebenarnya. Jadi pernah dengar katanya kalau tidur siang itu bisa memperpanjang umur dan menyehatkan jantung. Awalnya aku pikir itu cuma alasan aja buat orang yang pengen tidur siang, tapi ternyata betul ya? Benar banget, itu salah satu manfaatnya. Tapi masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Jadi sekarang kita lihat saja ya. Ini dia rahasia tidur siang. Pemirsa, berita Islami masa kini, tidur di siang hari memang bukanlah suatu hal yang terlalu dianggap penting. Ya, pekerjaan yang menumpuk atau sedang berada di tengah suatu aktivitas pasti selalu menjadi alasan utama bagi orang-orang. Namun di balik itu semua, ada sebuah rahasia di dalam tidur siang. Berikut penjelasan yang dirangkum oleh tim Berita Islami masa kini. Dalam bahasa Arab, tidur siang dapat diartikan sebagai qailullah, yang berarti waktu sejenak dan singkat di tengah perjalanan kesibukan sehari-hari, terminal perlintasan di saat padatnya pekerjaan, atau di tengah panasnya terik matahari. Qailullah adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah qailullah ini tidak hanya sebatas ucapan dari beliau, karena dalam hal ini beliau pun pernah melakukan qailullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidur sianglah kalian, sebab setan itu tidak tidur siang." Hadis Hasan As-Sahihah nomor 1647, Sahihul Jami nomor 4431. Bahkan sebelumnya pun di dalam Al-Quran secara terang tertulis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurnya kamu di waktu malam dan siang untuk mencari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang mendengar." Surat Ar-Rum ayat 23. Qailullah memang dianjurkan oleh Rasulullah sejak dahulu kala, bahkan sebelum ditemukan ilmu-ilmu modern. Dan sekarang orang-orang barat meyakini akan pentingnya sebuah qailullah. Di berbagai belahan dunia sekarang mulai menyerukan ajakan untuk qailullah. Salah satunya di negara Cina, di mana adanya pengakuan dari undang-undang untuk melakukan qailullah sebagai hak bagi semua karyawan. Lalu di negara Sakura atau Jepang telah menetapkan adanya acara tidur siang, dan di sana hampir sebagian besar perusahaan dan PT sengaja membuatkan sebuah ranjang untuk relaksasi yang bertujuan untuk mensukseskan gizi produktivitas. Terbukti bahwa negara-negara maju menyadari akan pentingnya qailullah serta dapat memberikan manfaat yang baik bagi orang-orang yang melakukannya. Dalam Islam, mengerjakan tidur siang atau qailullah seharusnya adalah dengan sebaik-baiknya waktu, yaitu setelah mengerjakan sholat zuhur. Dengan adanya sunnah ini bukan berarti menjadi sebuah alasan untuk tidak mengerjakan sholat wajib 5 waktu, termasuk di hari Jumat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berucap, "Kami dahulu bersegera pergi ke sholat Jumat, kemudian kami tidur siang setelah mengerjakan sholat Jumat." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 905 dan 940. Dahulu kala, para sahabat biasanya melakukan tidur siang sebelum melaksanakan sholat zuhur. Tetapi Ibnu Hajar rahimahullah berkata, bahwasanya sahabat mengerjakan sholat terlebih dahulu sebelum tidur siang. Hal ini menyelisihi kebiasaan mereka dalam mengerjakan sholat zuhur ketika panas begitu menyengat, yang mana mereka melakukan tidur siang terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan sholat zuhur. Alasannya, menunggu suhu udara hingga terasa dingin merupakan perkara yang disyariatkan. Fathul Bari, Juz 2, halaman 493. Apabila sedang dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas dan tidak sempat untuk tidur, alangkah baiknya untuk beristirahat. Dan jika ada kesempatan untuk melakukan qailullah, maka kerjakanlah. Semua hal yang dikerjakan pasti memiliki faedah atau manfaatnya tersendiri, termasuk qailullah ini. Berikut paparan manfaat qailullah. Pertama, ialah mampu meningkatkan daya ingat otak Anda. Di dalam sebuah penelitian di tahun 2008, bahwa tidur
siang selama 45 menit akan mampu meningkatkan daya ingat otak Anda, karena Qailullah mampu meningkatkan konsentrasi dalam berpikir serta fokus pada hal-hal yang lebih baik. Yang kedua ialah mampu meningkatkan produktivitas kerja. Terlalu berat dalam bekerja akan dapat membuat badan serta pikiran kita terasa letih, bahkan menjadi tidak semangat dalam bekerja. Maka dari itu sangat disarankan untuk mengerjakan Qailullah semata-mata agar supaya produktivitas dalam bekerja meningkat. Pemirsa, faedah yang ketiga ialah mampu mengobati gejala insomnia atau susah tidur. Seperti yang sudah diteliti pada tahun 2011, Qailullah dapat membuat penderita menjadi lebih bugar karena total waktu istirahatnya menjadi lebih panjang. Banyak pekerjaan ataupun bekerja di bawah tekanan akan membuat gejala stres yang meningkat. Nah pemirsa, inilah faedah dari Qailullah yang keempat. Jika Anda melakukan Qailullah, menurut penelitian, hormon stres akan mengalami penurunan. Faedah dari Qailullah yang kelima ialah meningkatkan produktivitas kerja. Para ilmuwan melihat bahwa melakukan Qailullah akan melenturkan otak dan otot-otot pada manusia, sehingga dapat mengembalikan kapasitas kemampuan untuk berpikir dan konsentrasi, serta menambah produktivitas kerja. Faedah yang terakhir yaitu dapat membuat jantung lebih sehat. Sebuah penelitian telah membuktikan bahwa Qailullah memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan jantung Anda, karena dapat menghilangkan stres dan memberikan peran penting dalam menjaga kesehatan jantung. Banyak faedah yang dihasilkan dari sebuah Qailullah. Bekerja pun dapat menjadi lebih optimal dan produktivitas kerja meningkat. Dan lagi-lagi dengan Qailullah ini membuktikan kebenaran setiap sunnah Rasul pasti bermanfaat bagi kita manusia. Dan pemirsa, Al-Quran juga sudah terlebih dahulu menjelaskan tentang tidur seperti firman Allah berikut ini, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Surat An-Naba ayat 9. Wah, subhanallah banget ya Nur ya. Pastinya semua karyawan tadi berharap bosnya nonton liputan tadi supaya disediakan tempat tidur di kantornya. Benar banget. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau misal di luar itu di Jepang, di Cina memang sudah dipersiapkan untuk tidur siang. Kalau nggak salah maksimal itu 1 jam. Dan bahkan memang salah satu manfaat dari tidur siang itu adalah mengobati insomnia, terus meningkatkan produktivitas kerja. Jadi bagi bos-bos, siapkan karyawannya untuk tidur siang ya, insya Allah lebih produktivitasnya lebih meningkat. Wah, bentar lagi berarti di Trans TV ada satu lantai khusus untuk karyawannya tidur siang mungkin. Boleh, terus makan siang terus tidur siang, enak. Enak banget. Nah ya Ibnu Wisnu, aku punya berita liputan anak kecil ngaji loh hari ini. Jadi beberapa ini ya, anak-anak kecil yang pintar ngaji gitu ya? Iya, tapi sebelum berita itu, aku punya berita yang lebih menarik lagi. Kamu tahu nggak sih tentang penyakit ain? Penyakit ain? Aku nggak tahu. Penyakit ain itu adalah penyakit mata pemirsa. Mungkin nih kalau Wisnu sama pemirsa tahu, penyakit mata itu biasanya matanya merah atau mata berair. Oh, itu bukan penyakit ain? Bukan, karena ternyata mata itu bisa menyebabkan penyakit yang lain. Lewat tatapan mata. Lewat tatapan mata? Iya, betul sekali. Itu penyakit juga. Penasaran aku nih. Penasaran kan ya? Oke, makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Pemirsa, tahukah Anda bahwa pada dasarnya dalam diri manusia terdapat kekuatan ain? Ada yang kekuatannya lemah dan ada yang kuat. Kata ain sendiri diambil dari kata anna ya'inu, yang artinya apabila ia menatapnya dengan matanya. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui akan penyakit ini, tetapi secara tidak kita sadari, penyakit ain memang ada. Kekaguman seseorang akan melihat sesuatu, lalu yang kemudian diikuti oleh jiwanya yang keji, maka dengan menggunakan tatapan matanya itulah ia menyampaikan racun jiwanya kepada orang yang dipandangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dari keburukan orang yang dengki ketika dengki. Surat Al-Falaq ayat 5. Penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata ini ternyata dapat dikatakan sesuatu yang mendahului takdir. Hal ini dikarenakan dapat membuat orang jatuh pingsan seketika. Seperti sabda Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ain adalah nyata, dan seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya ainlah yang mendahuluinya. Jika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Hadis riwayat Muslim nomor 5831.
Adapun cerita dari Imam Ahmad, Malik, An-Nasai dan Ibnu Hibban yang meriwayatkan Sahal bin Hanif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama orang-orang yang berjalan bersamanya menuju Mekah, hingga ketika sampai di daerah Khazar dari Zufah, Sahal bin Hanif mandi. Ia adalah seorang yang berkulit putih serta elok tubuh dan kulitnya. Lalu Amir bin Rabi'ah, saudara Bani Adi bin Ka'ab, melihatnya dalam keadaan sedang mandi, seraya mengatakan, "Aku belum pernah melihat seperti hari ini kulit yang disembunyikan." Maka Sahal pingsan. Lalu ia dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa Sahal begini?" Demi Allah, ia tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula siuman. Beliau bertanya, "Apakah kalian mendakwa seseorang mengenainya?" Mereka menjawab, "Amir bin Rabi'ah telah memandangnya." Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Amir dan memarahinya seraya bersabda, "Mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Mengapa ketika kamu melihat sesuatu yang mengagumkanmu, kamu tidak mendoakan keberkahan untuknya?" Kemudian beliau bersabda kepadanya, "Mandilah untuknya." Lalu ia membasuh wajahnya, kedua tangannya dan kedua sikunya, kedua lututnya dan ujung kedua kakinya, dan bagian dalam sarungnya dalam satu bejana. Kemudian air itu diguyurkan di atasnya dan diguyurkan oleh seseorang di atas kepalanya dan punggungnya dari belakang. Lalu ia meletakkan bejana di belakangnya. Kemudian Sahal terbangun bersama orang-orang tanpa merasa sakit lagi. Sesungguhnya jika kita tengah melihat sesuatu yang mengagumkan mata atau melihat milik orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. kemudian beliau bersabda kepadanya, "Mandilah untuknya." Lalu ia membasuh wajahnya, kedua tangannya dan kedua sikunya, kedua lututnya dan ujung kedua kakinya, dan bagian dalam sarungnya dalam satu bejana. Kemudian air itu diguyurkan di atasnya dan diguyurkan oleh seseorang di atas kepalanya dan punggungnya dari belakang. Lalu ia meletakkan bejana di belakangnya. Kemudian Sahal terbangun bersama orang-orang tanpa merasa sakit lagi. Sesungguhnya jika kita tengah melihat sesuatu yang mengagumkan mata atau melihat milik orang lain, maka hendaklah membaca Barakallahu fi'ih, yang artinya, "Ya Allah, semoga Allah memberikan berkah padanya." Hal ini dilakukan agar supaya orang yang kita lihat tidak terkena ain dari kita. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa penyakit ain ada dua jenis, ain insi berunsur manusia dan ain jinni, ain berunsur jin. Diriwayatkan dengan sahih dari Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang budak wanita di rumahnya yang wajahnya terlihat kusam. Beliau berkata,
ruqyah wanita ini. Ia terkena ain. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Al-Hakim, Abu Nu'aim, dan Al-Ismaili dalam Mustakhrajnya serta At-Tabarani. Al-Husain bin Mas'ud Al-Faro berkata, adapun sabda beliau, sa'fatun atau kusan bermakna nazrotun atau terkena ain dari unsur zin. Bayi yang baru lahir dan anak-anak sangat rentan terkena penyakit ain. Apalagi kalau bayi atau anak itu mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki bayi atau anak yang lain, seperti kelucuan, rupanya yang manis, kesehatannya, dan lain-lain yang mengundang perhatian siapa saja yang melihatnya. Adapun di antara tanda-tanda anak yang terkena pengaruh buruk ain adalah tangisan yang tidak wajar yang tidak kunjung henti, kejang-kejang tanpa sebab yang jelas, tidak mau menyusu kepada ibunya tanpa sebab yang jelas. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Nabi masuk rumahnya kemudian mendengar bayi sedang menangis. Beliau berkata, mengapa bayi kalian menangis? Mengapa tidak kalian bacakan ruqyah-ruqyah atau supaya sembuh dari penyakit ain? Sahihul Jami 988 nomor 5662. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah atau keringanan bagi anak-anak Ja'far memakai bacaan ruqyah dari sengatan ular. Beliau berkata kepada Asma binti Umais, mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering? Apakah mereka kelaparan? Asma menjawab, tidak, akan tetapi mereka tertimpa ain. Kata beliau, kalau begitu bacakan ruqyah bagi mereka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Baihaqi. Kemudian adapun upaya yang bisa dilakukan jika ada salah seorang yang terkena penyakit dari ain, berikut penjelasannya. Sesungguhnya upaya yang pertama yaitu perbanyak membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, serta Al-Fatihah dan ayat kursi. Lalu upaya yang kedua ialah membacakan doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapat gangguan setan, yaitu dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan dia membebaskan dirimu dari segala penyakit, mudah-mudahan dia akan menyembuhkanmu, melindungimu dari kejahatan orang dengki jika dia mendengki, dan dari kejahatan setiap orang yang mempunyai mata jahat. Hadis riwayat Muslim nomor 2185 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang ketiga, membacakan pada air dengan ayat-ayat suci Al-Quran atau bacaan-bacaan ruqyah yang syar'i, yang kemudian air tersebut diminumkan kepada penderitanya dan sisanya disiramkan ke tubuhnya. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Sabit bin Qais. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3885. Semua hal yang dilakukan pasti akan ada antisipasinya. Begitu juga dalam penyakit ain ini. Semua orang, bahkan diri kita sendiri pun bisa memiliki penyakit tersebut tanpa kita sadari. Dan berikut ini ada penjelasan bagaimana agar supaya kita terhindar dari tatapan mata yang menyakitkan. Yang pertama, hendaklah membaca bacaan ruqyah yang memang disyariatkan dalam Islam, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk Hasan dan Husain. Antisipasi yang kedua ialah jangan menampilkan segala sesuatu secara berlebihan, bahkan menampilkan sesuatu yang menakjubkan yang dimiliki oleh dirinya itu sendiri, karena hal itu akan membuat orang yang melihatnya dapat timbul rasa iri, dengki yang bisa memancing adanya ain. Dan yang ketiga adalah janganlah menceritakan kebaikan-kebaikan atau bahkan menceritakan kelebihan dari kita yang tidak dimiliki oleh orang lain, hingga kemudian Allah menakdirkan terjadinya pengaruh buruk dari ain. Begitulah pemirsa, penjelasan dari penyakit ain. Asing memang di telinga orang awam, akan tetapi kita harus mempercayainya bahwa penyakit ain tersebut itu ada. Seperti sabda dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari ain atau mata jahat, karena sesungguhnya ain itu hak atau benar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, Nul gimana? Udah tahu kan tentang penyakit ain sekarang? Alhamdulillah, ini wawasan yang baru, ilmu yang baru untuk aku juga. Ternyata kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, kita dianjurkan untuk mendoakan. Dan doanya, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahinya. Ya betul sekali. Dan kamu tahu nggak sih kalau penyakit mata ini paling mudah terkena sama anak kecil? Iya benar banget, paling mudah. Tapi ada antisipasinya ya. Tadi membaca diruqyahkan gitu dan membaca surat-surat seperti Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq,
dan Al-Fatihah juga, Al-Kursi juga ya, benar. Dan insya Allah nih ya dengan ikutan ini ya pemirsa jadi tahu kalau terkena penyakit seperti itu mengatasinya dengan seperti apa. Iya benar banget. Nah Wisnu nih, kamu ngomongin anak kecil juga tadi. Aku mau ngingetin pemirsa kalau kita punya liputan anak kecil yang jago mengaji. Jago mengaji? Wisnu jago ngaji nggak? Insya Allah lancar. Kita lihat lancaran mana anak ini. Insya Allah. Tapi selain satu ini ya, tetap di Berita Islami Masa Kini. Oke, ya. Kita sudah ngebahas apa aja ya? Kita sudah ngebahas tentang tidur siang. Itu yang melekat sekali sama aku. Oke, rahasia tidur siang. Terus penyakit ain. Penyakit ain ini juga menjadi pengetahuan baru untuk aku dan insya Allah juga pengetahuan baru untuk pemirsa semua. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mengatasinya ya. Ada beberapa hal dan manfaat rahasia tidur siang juga tadi banyak sekali diberitahu di sini. Ya betul sekali. Jadi juga buat orang-orang yang kantor atau yang udah dewasa merasa kalau lagi kerja tiba-tiba lelah sekali rasanya, jangan ragu-ragu buat take a nap sekitar 15 menit cukup. Insya Allah ya, karena produktivitas kerja jadi insya Allah akan semakin meningkat. Iya betul sekali. Dan alhamdulillah ya, rasa nih kita sudah 30 menit menemani pemirsa, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya dan aku mau ngingetin lagi nih yang tadi Wisnu kasih tahu. Jadi buat pemirsa yang punya kritik, saran atau nggak masukan, tolong dong angkat berita tentang ini atau liput tentang ini, aku pengen tahu, langsung aja di tweet ke @beriman_tvp. Dan jangan lupa yang suka selfie, kalau suka selfie dengan background tayangan kita di tweet juga. Oke, pemirsa, jangan lupa untuk saksikan terus Berita Islami Masa Kini. Dan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5:30 sore sampai jam 6 sore hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.